Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan kembali Allah pertemukan kita dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada majelis di malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sungguh bersyukur saya berada di sini dan bisa kemudian duduk bermajelis bersama dengan panjenengan sedaya setelah kurang lebih 1 bulan kita tidak bisa melanjutkan majelis ahkamul janaiz. Selama kurang lebih 1 bulan disebabkan udzur kita tidak bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih jenazah. InsyaAllah di malam hari ini kita akan kembali lanjutkan berkaitan dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh keluarga si mayit tatkala telah dipastikan meninggalnya si mayit. Taib, di pertemuan terakhir kita telah membahas bersama-sama bahwa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit adalah memejamkan kedua matanya. Begitu pula untuk mendoakannya. Kita sampaikan pula di sana ketika sang mayit ini meninggal dalam keadaan tidak terpejam, maka sejatinya kemana arah mata itu menunjukkan, maka disitulah kemudian disebutkan dalam hadis roh itu tercabut. Kalau kemudian mata sang mayit melihat ke arah kanan, maka disitulah roh tercabut. Ketika mata sang mayit melirik ke kiri, maka disitulah roh tercabut. Maka kemudian disitu disunnahkan bagi kita yang hadir di sekelilingnya, dan tidak harus keluarganya, siapapun yang hadir di sekelilingnya, kemudian untuk menutupkan matanya lalu mendoakannya. Taib. Dan yang telah kita sampaikan pula, di antara hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit adalah mengkafaninya, atau mungkin menutupinya dahulu dengan kain hingga kemudian tertutup seluruh bagian tubuh. Menutupi di sini, apakah kemudian hukumnya sama seperti mengkafani? Tidak. Menutupi di sini erat kaitannya dengan adab, agar kemudian saat sang mayit itu meninggal, jikalau ada aurat yang tampak atau sesuatu yang tidak pantas terlihat, maka bisa tertutupi. Sesuatu yang sifatnya adab. Tapi kalau kemudian mengkafani, ini keharusan. Mengkafani ini sebuah keharusan. Dan ketika kemudian mengkafani, di poin yang telah kita sampaikan pula pada pertemuan terakhir, disebutkan di sana, yakni tidak boleh
kain kafan itu menutupi kepala atau wajah seseorang tatkala ia berstatus sebagai muhrim. Ketika seseorang berstatus sebagai muhrim, muhrim sendiri artinya adalah orang yang berihram, orang yang ia sudah kemudian mandi wajib, lalu ia sampai pada miqat, Bir Ali, Dzul Hulaifah, Yalamlam dan lain sebagainya, memakai kain ihram, lalu kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Maka dia berstatus sebagai muhrim. Yang ia lakukan ihram, status dirinya muhrim. Maka orang yang kemudian meninggal dalam status muhrim, kain kafannya terlarang untuk menutupi kepala. Bagi laki-laki, kepala harus terbuka. Kepala berarti rambut dan juga wajah. Bagi perempuan, wajah harus terbuka. Inilah yang membedakan sang mayit muhrim dan sang mayit bukan muhrim. Baik. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilati fawaqasathu." Dahulu ada seseorang yang tatkala dia sedang berihram di Arafah, maka ia jatuh dari tunggangannya, dia jatuh dari ontanya sehingga lehernya patah. Di zaman Nabi ada sahabat yang saat berstatus sebagai muhrim qadarullah jatuh dari onta. Sampai-sampai ketika jatuh lehernya patah, dan itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aq'asadahu. Faqala Nabi ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain. Cucilah ia dengan air yang tercampur dengan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, lalu kafani ia dengan 2 kain kafan. Wala tuhannituh, dan jangan kemudian kalian tutupi kepalanya. Wala tuhammiru ra'sah, jangan pula kalian tutupi wajahnya. Jangan diberikan apa-apa yang bisa menutupi wajah. Ini adalah apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena sejatinya kelak ia, yakni orang yang meninggal dalam keadaan muhrim, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah, sebuah kematian dan kebangkitan yang indah. Orang yang meninggal dalam keadaan muhrim dibangkitkan dari hari kiamat kelak dengan keadaan bertalbiyah. Meninggalnya dalam kondisi yang baik, muhrim, dibangkitkannya pun juga dalam kondisi yang baik. Baik. Ini adalah sesuatu yang membedakan antara si mayit muhrim dengan si mayit bukan muhrim. Berikutnya, di antara hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit adalah ayyu'ajjil, yakni mempersegerakan atau mempercepat pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan jenazah. Bukan cuma menyegerakan dikuburkan, tapi menyegerakan pula bagaimana dimandikan, menyegerakan pula bagaimana dikafani, menyegerakan pula bagaimana disolati. Sebagian di antara kita bermacam-macam. Ada yang cepat dalam proses menyolati, ada yang cepat dalam proses dari awal, mulai mandikan dan lain sebagainya, karena mungkin keluarga langsung menyerahkan ke rumah sakit. Sudah, kita tidak ada yang bisa, serahkan ke rumah sakit, segera bawa ke rumah.
Setelah dibawa ke rumah, disolati, lalu berdiam diri semalaman di rumah. Ini keliru. Mensegerakan dalam proses pemandian, pengkafanan, penyolatan, tapi kemudian dilama-lamakan dalam penguburan. Maka ini sesuatu yang tidak dianjurkan, sesuatu yang justru dapat menyebabkan madarat, imma untuk si mayit, imma untuk keluarga si mayit. Nabi SAW sudah menegaskan dalam hadis yang marfu', asri'u bil janazah, percepatlah urusan jenazah. Ketika lafal ini umum, urusan jenazah berarti dari A sampai Z. Dari kemudian memandikan sampai menguburkan. Ini diminta untuk dipercepat. Kenapa kok diminta dipercepat? Disebutkan dalam hadis bahwa ketika sang mayit itu adalah orang yang baik, maka kita menyegerakan kebaikan untuk si mayit. Dan sebaliknya, seandainya si mayit itu adalah orang yang buruk, maka kita menyegerakan diri kita dari keburukan si mayit. Menyegerakan diri kita, yakni orang-orang sekeliling mayit, keluarganya, tetangganya, dan lain sebagainya, dari keburukan si mayit. Menyegerakan berlepas diri dari keburukannya si mayit. Berarti menyegerakan pengurusan jenazah, dilihat dari sudut pandang manapun, pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Dan berkaitan dengan menyegerakan jenazah, ada di sana sebagian hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi diamalkan. Di sebagian daerah Jawa Timur, di daerah Kediri dan sekitarnya, kita pernah lihat hal ini. Dan tatkala kita sampaikan bahwa hadis itu secara tekstual sebagian sahih, sebagian dhaif. Sebagian sahih karena hadis-hadis yang lain juga mengatakan demikian, tetapi tambahannya ini yang dhaif. Bagaimana? Disebutkan, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi falyuqra' inda ra'sihi bi Fatihah wal Baqarah inda rijlaihi bi khatimihima. Ketika ada salah seorang di antara kalian yang meninggal, maka janganlah kalian tahan-tahan, segerakan pengurusannya. Asri'u bihi, benar, segerakan proses penguburannya, segerakan proses jenazahnya. Sampai di sini benar. Tapi ada tambahan lafal yang di sana dhaif. Tapi sebagian di antara kita pun masih mengamalkannya. Apa itu? Hendaklah bacakan kepadanya awal surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Dan juga bacakan kepadanya akhir surat Al-Baqarah. Tambahan lafal ini dhaif. Tambahan lafal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah lafal yang tidak bisa kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu diamalkan. Kalau di daerah Kediri yang pernah kita dapati, yakni dibacakan Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah, ini ketika akan dimasukkan ke keranda dan dibawa ke makam. Ketika akan dimasukkan ke keranda dan dibawa ke makam. Karena ketika itu, yakni saat disolati, tidak dimasukkan ke dalam kotak atau ke keranda. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan terbungkus kain kafan. Maka ketika akan dimasukkan ke keranda, dibacakan oleh anggota keluarga Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan akhir dari surat Al-Baqarah. Maka ini sesuatu yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya yang menjadi bahasan kita berkaitan dengan ahkamul janazah, yakni melunasi apa-apa yang menjadi tanggungan si mayit dengan harta warisnya, walaupun itu menghabiskannya. Sekali lagi, yakni melunasi apa-apa yang menjadi hutang si mayit dengan harta warisnya, walaupun itu menghabiskan harta waris tersebut. Kenapa demikian? Ketika kita bicara tentang apa-apa milik si mayit, berarti kita bicara pula dengan apa-apa yang akan dihisap oleh Allah dari si mayit. Kalau kita bicara harta peninggalan si mayit dan ini tidak segera diberikan kepada orang yang berhak, hutang, lalu dibagikan kepada ahli warisnya, secara tidak langsung ahli waris sejatinya tega kepada entah itu kerabat, keluarga atau orang tua tatkala dihisab berat oleh Allah gara-gara hutang piutang. Ini keliru. Di sini disebutkan berkaitan dengan hutang piutang. Namun kalau kita bicara secara umum, maka hutang piutang ini terbagi menjadi dua. Hutang piutang antara si mayit dengan Allah Azza wa Jal, dan hutang piutang antara si mayit dengan makhluk. Kalau kita bicara hutang piutang si mayit dengan Allah Azza wa Jal, maka macamnya ada: satu, zakat. Entah itu zakat mal yang sifatnya zakat perdagangan, atau mungkin zakat harta pada umumnya. Kalau petani mungkin zakat pertanian, kalau mungkin dia seorang peternak maka zakat peternakan. Maka ini hutang si mayit kepada Allah. Maka di sini keluarga harus tahu tentang ilmu zakat. Makanya sebagian ulama mengkategorikan, yakni seseorang kalau dia sudah belajar fiqhul janais tapi tidak belajar tentang fiqhuz zakat, fa innahu maghrur. Orang belajar tentang fikih jenazah tapi dia belum membekali tentang ilmu zakat, maka sejatinya dia telah tertipu. Sejatinya dia telah tertipu. Maka semoga Allah memberikan keberkahan pada umur kita semua, sehingga kita dimudahkan kelak untuk belajar fikih zakat. Fikih zakat. Taib. Yang pertama, hutang kepada Allah ini zakat. Zakat mal. Yang kedua, fidyah. Khususnya bagi bapak ibu yang sudah sepuh, yang sudah tidak puasa karena memang keadaan lemah, mau ditunggu kemudian bulan depan untuk ganti, 2 bulan lagi untuk ganti, 3 bulan lagi untuk ganti, tidak bisa karena memang sudah lemah fisiknya. Maka baginya fidyah. Ini termasuk hutang. Yang ketiga, termasuk hutang kepada Allah adalah kafarah, denda. Denda karena sumpah yang tidak kemudian ditepati, nazar yang kemudian tidak diamalkan. Maka ini termasuk hutang kepada Allah. Bagaimana kafarah dari sumpah ataupun nazar? Maka disebutkan di dalam surat Al-Maidah, fakafaratuhu it'amu 'asharati miskin. Maka kafarahnya adalah memberikan 10 orang miskin makanan, sebagaimana makanan yang kita makan dalam keseharian. Maka kita berikan makan 10 orang miskin. Kalau kita biasanya makan nasi padang, maka kita berikan 10 orang miskin tadi nasi padang. Kalau kemudian tidak bisa, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Nah, pakaian di sini banyak yang salah paham. Dipikir, oh kalau begitu pakaian, kalau miskinnya ini punten laki-laki maka diberikan kaos, selesai.
Kalau orang miskinnya ini perempuan maka diberikan jilbab, selesai. Enggak. Kiswah di sini, pakaian di sini kiswatun lis-shalah. Pakaian untuk salat. Maka kalau laki-laki berarti pakaian sudah komplit, atasan bawahan. Kaos boleh tapi jangan lupa sarungnya. Yang perempuan jilbab boleh tapi jangan lupa gamisnya. Maka pakaian di sini pakaian untuk salat. Kalau tidak bisa, maka yang ketiga fatahriru raqabah, membebaskan budak. Oh, zaman sekarang sudah tidak ada budak, Ustaz. Ngasih makan, makan sendiri kita masih mungkin pikir-pikir, apalagi sampai kemudian memberikan 10 orang miskin. Apalagi pakaian lebih mahal. Atau kemudian budak, zaman sekarang tidak ada budak, maka pilihan terakhir, pilihan keempat, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, kalau kemudian ini menjadi hutang, maka ini harus dilakukan oleh keluarga si mayit. Ini hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Dan hutang kepada manusia ini pun terbagi menjadi 2 oleh para ulama. Yang pertama, hutang kepada manusia didahulukan yang beragunan, yang punya Pak? Yang punya agunan, yang punya jaminan. Misalkan hutang kok jaminannya BPKB, hutang kok jaminannya sertifikat. Dibandingkan dengan hutang-hutang lain yang tidak beragunan, maka hutang yang beragunan didahulukan. Loh, tapi hutang yang beragunan ini hutangnya akhir-akhir, Ustaz. Hutang yang tidak beragunan ini sudah lama. Mana yang didahulukan? Yang beragunan. Inilah dalam kacamata fikih. Kenapa demikian? Karena yang beragunan, kelak agunannya bisa diambil kembali dan dijadikan sebagai harta waris. Maka diprioritaskan. Apa-apa yang kemudian bisa menambah harta waris dan berpotensi untuk bisa dibagi kepada ahli waris, ini harus diprioritaskan. Baru kalau sudah hutang yang beragunan, hutang yang tidak beragunan. Ini. Baik. Maka ketika orang yang sudah meninggal dunia tidak memiliki harta sama sekali, hartanya mungkin sudah habis untuk melunasi 1 atau 2 hutang, tapi masih ada beberapa hutang lainnya, maka bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah ia meminta bantuan kepada yang bisa membantu. Siapa yang bisa membantu? Ada 2 poin yang disebutkan di sini. Yang pertama, baitul mal, yakni baitul mal, lembaga-lembaga, instansi-instansi, yayasan-yayasan yang memang mengumpulkan dana umat. Yang kedua, umara, pemerintahan. Oh, kalau zaman sekarang jangan harap, Ustaz, minta bantuan pemerintah untuk ngelunasi hutang. Wong kita terkena beban hutang. Tapi bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu, seandainya pun memang pemerintah berhutang, lalu kita pun seandainya dibagi hutang itu kepada seluruh rakyat Indonesia dan ternominalkan di sana sekian rupiah setiap jiwa, maka ini bukan apa-apa yang memberatkan hisab kita. Itu tanggungan yang tanda tangan hutang, bukan tanggungan kita. Tapi poinnya adalah dalam kacamata fikih, seandainya ada suatu umat atau ada seorang mukmin yang meninggal,
punya hutang, harta warisnya semua sudah habis untuk hutang, maka ia bisa meminta kepada Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang yang belum terlunasi, atau meminta kepada umara bantuan pemerintah. Ini secara fikih. Ini secara fikih. Baik. Dan banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang hal ini. Banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang hal ini. Bahkan kemudian disebutkan dalam satu hadis, ketika ada di sana seorang mukmin yang meninggal, ia tidak meminta kepada Baitul Mal, ia pun juga tidak meminta kepada pemerintahan, maka orang-orang yang di sekelilingnya, saudara-saudarinya, kerabat-kerabatnya yang urunan untuk melunasi hutang. Bahkan Nabi yang kemudian memerintahkan untuk melunasi hutang saudaranya. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abwal, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Saudara laki-laki dari Sa'ad bin Abwal ini meninggal dan punya hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan ia pun juga meninggalkan beberapa orang tanggungan, punya keluarga yang ditinggalkan. Qala fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, maka aku hendak memberikan uang itu kepada orang yang menjadi tanggungan laki-laki tadi. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab waqdi anhu. Sejatinya saudaramu itu tertahan, mahbusun bidainihi, dengan hutangnya. Apa maksudnya tertahan di sini? Tertahan karena hutang, maksudnya ia akan tertatih-tatih, terlunta-lunta di yaumil hisab. Maka Nabi SAW perintahkan saudaranya untuk melunasi hutangnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil faedah di antara bukti cinta kita kepada anggota keluarga. Kalau kemudian ada anggota keluarga yang meninggal kok punya hutang, maka kita yang kemudian melunasi hutangnya. Ini bukti cinta kita kepada keluarga. Kenapa? Seandainya dia orang yang baik, layak untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal, tetapi fa'innahu mahbusun, ia tetap tertahan. Maka kelak, seandainya kemudian kita sekeluarga Allah tetapkan untuk menjadi penghuni surganya, maka kita terancam, memiliki potensi untuk tidak bisa berkumpul dengannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka disinilah bukti cinta kita untuk kemudian ikut membebaskan hutangnya. Sehingga adab bagi keluarga yang ditinggal ketika sudah mayit dikebumikan bukan aib sama sekali. Bukan aib sama sekali untuk kemudian bertanya kepada orang-orang, apakah saudara saya, adik saya, kakak saya punya hutang? Atau kalau mungkin kita bukan keluarga inti, kita mungkin pernah paman, pernah Pak D, pernah ponaan datang kepada keluarga yang sedang dirundung duka. Tanya, itu bukan hanya aib. Apalagi kita tahu keluarganya mungkin keluarga yang membutuhkan. Punten, Pak D punya hutang napa mboten? Ini bukan aib. Bukan aib. Baik. Dan berikutnya, dalam sebuah hadis yang lain dari Samurah bin Jundub disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Dan dalam sebuah riwayat salat subhi, suatu saat Nabi SAW mensalatkan jenazah.
Disebutkan dalam riwayat yang lain mensolatkan jenazah setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Falaman sarafa, ketika sudah selesai, qala, beliau mengatakan, ahuna min ali fulanin ahadun, apakah di sini, yakni di antara kalian semua ada keluarga dari fulan yang baru saja kita salati? Fasakatal qaum, maka diam semuanya dan tidak ada yang mengaku. Wa kana idza batada'ahum bi syai'in sakatu, karena setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya hal yang sama, ahuna, apakah di sini ada keluarganya fulan, semuanya diam, tidak ada yang menjawab. Faqala dzalika miraran, faqala rajulun huwa dha, maka kemudian ada seseorang yang mengatakan, ada wahai Rasulullah, ini dia orangnya. Maka kemudian seseorang muncul dari belakang, seseorang kemudian muncul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menahanmu untuk tidak menjawab pertanyaanku? Nabi sudah mengulang-ulang pertanyaan, apakah di sini ada keluarganya fulan? Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika ada seseorang yang menunjuknya, maka seseorang itu kemudian maju ke depan. Nabi menanyakan, apa yang menahanmu untuk menjawab pertanyaanku? Maka orang ini kemudian mengatakan bahwa ia dari keluarga yang tidak memiliki harta. Dia tahu bahwa fulan yang meninggal punya hutang, dan dia dari keluarga yang tidak memiliki harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguh tidaklah aku memanggilmu kecuali untuk sebuah kebaikan. Tidaklah aku bertanya siapa keluarganya fulan ini kecuali untuk kebaikan, bukan untuk mempermalukan. Sejatinya fulan adalah seseorang yang mahbusun bidainih, tertahan karena hutangnya. Ia tidak bisa masuk surga selama hutangnya belum terlunasi. Maka apabila kalian berkenan, lunasi hutangnya. Kalian di sini in syi'tum, kata Nabi, kalau kalian berkenan, bukan kepada seorang yang kemudian maju tadi, bukan kepada seseorang yang dari anggota keluarganya, tapi in syi'tum ini kepada seluruh sahabat. Nabi tahu bahwa keluarga ini keluarga yang miskin. Nabi cuma menanyakan, kenapa kok tadi tidak jawab? Tapi Nabi kemudian mengatakan, in syi'tum, kalau kalian semua mau, mampu, maka lunasilah hutang saudara kalian. Maka lunasilah hutang saudara kalian. Baik. Dan banyak sekali hadis-hadis yang membahas berkaitan dengan seseorang tertahan karena hutangnya. Seseorang tertahan karena hutangnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika kemudian ada seseorang yang meninggal, dimandikan oleh para sahabat yang lain, dikafani, dikasih wewangian, diletakkan dan siap untuk disolati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah siap untuk mensalatinya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mundur beberapa langkah. Beliau sudah mau mensolati, tapi kemudian beliau mundur beberapa langkah. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah ia memiliki hutang? Dijawab, dinaran. Ada ya Rasulullah, 2 dinar. Punya hutang 2 dinar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur dan tidak jadi mensalatkan orang tersebut. Padahal sudah cemepak kalau bahasa kita. Sudah tinggal takbir saja. Karena sudah dikafani, bahkan sudah dikasih wewangian. Maka seorang kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana kafilun bidinarain. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang
menanggung 2 dinar tersebut. Maka baru kemudian Nabi SAW maju dan mensalatkan. Sedemikian beratnya hutang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sedemikian beratnya hutang. Makanya disebutkan dalam athar para salafus saleh, hutang itu kehinaan di siang hari, kegelapan di malam hari. Jangan mudah berhutang. Hutang itu kehinaan di siang hari, kegelapan di siang hari. Sebagian menjelaskan apa maksud kehinaan di siang hari? Malu. Orang punya hutang itu malu. Walaupun dia bertemu dengan orang lain, tapi dia merasa dia punya hutang, yang fitrahnya hanif, malu. Apalagi ketemu yang punya hutang, apalagi ketemu yang ngutangi, walaupun yang ngutangi tidak nagih, malu. Kegelapan di malam hari tidak bisa nyenyak tidurnya. Ini semua bagi orang yang hatinya masih fitrahnya baik. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain, para sahabat yang gugur dalam perang Uhud pun, terlepas perang Uhud itu kaum muslimin kalah, tapi sahabat yang gugur dalam perang Uhud syahid, ini pun tertahan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sampai pada makom para syuhada? Kita sudah sampai makomnya orang-orang yang syahid? Jauh, ba'id. Maka jelas ketika kita kemudian tercatat punya hutang, ini sesuatu yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat berat, harus diperhatikan. Makanya kemudian kalau punya hutang, cerita sama keluarga. Bapak-bapak misalkan beli sesuatu yang mahal, maka cerita ke ibu, cerita ke istri. Misalkan yang baru beli sepeda goes, maka cerita. Dan tidak usah kok kemudian ditutup-tutupi. Apalagi hutang. Hutang beli sepeda 10 juta, bilang ke istri 2 juta. Subhanallah. Nah, fahada min alamatul jabban. Maka yang demikian sejatinya punten saestu. Dalam bahasa lain, ini termasuk tanda-tanda kepekencutan. Kita qawam, bapak-bapak. Kita ini apa? Kita ini qawam. Kita ini pemimpin. Maka sudah selayaknya kemudian kita menyampaikan apa adanya, apa-apa yang memang layak untuk kita sampaikan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, berkaitan dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit. Insyaallah di pertemuan mendatang kita lanjutkan pembahasan tentang hal ini, khususnya berkaitan dengan hukum-hukum yang beberapa di antara kita menganggapnya sensitif, seperti membuka kembali ikatan kafan untuk mencium wajah sang mayit dan lain sebagainya. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang, bagaimana pandangan syariat berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan Bapak, Ibu-ibu? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Kalau jenazah itu jenazah, terus apa ada tuntunan untuk minta katakanlah keringanan atau kehabisan tak? Ada nggak? Tadi kan kita minta kepada makhluk atau di Baitul Mal. Tapi ada nggak tuntunan untuk meminta keringanan untuk tali bapakku, tali itu biar tuntas semuanya seperti itu? Baik. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketika tadi kita sampaikan berkaitan dengan apa-apa yang harus
dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit. Sekali lagi punten, yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit, maka melunasi hutangnya si mayit dengan menggunakan harta warisnya walaupun sampai habis. Karena ini yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mayit. Nah, kalau kemudian tadi kita sebutkan pula, seandainya uang sudah habis tapi masih punya hutang, maka boleh, bahkan menjadi keharusan bagi keluarga si mayit untuk minta bantuan kepada Baitul Mal, minta bantuan kepada umara, pemerintah. Walaupun kalau kita di zaman sekarang tidak mungkin ke pemerintah, mungkin ke yayasan dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, apakah tidak ada syariat meminta rukhsah, meminta udzur, meminta keringanan kepada yang memberikan hutang? Maka kita katakan ini berbeda dengan judul bab kita. Judul bab kita adalah yang harus dilakukan oleh keluarga mayit. Kalau kemudian ini dicantumkan, maka berarti keluarga si mayit harus meminta, kenapa Pak? Harus meminta keringanan. Tentu saja ini bentuk penzaliman kepada yang memberikan hutang. Makanya biasanya disebutkan, dengan meninggalnya bapak fulan bin fulan, maka kalau ada dari para hadirin sekalian, para jamaah sekalian yang bapak saya berhutang kepada panjenengan, silahkan kemudian menghubungi keluarga. Disinilah kemudian ada yang datang nyampaikan, bapak fulan punya hutang kepada saya. Oh ya, keluarganya tidak tahu, maka disebutkan ini ada perjanjian hutang piutangnya. Ini termasuk sesuatu yang baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan hutang piutang pada waktu jangka tertentu, maka faktubuh, tulis. Baik. Ini buktinya. Oh iya, pinten, oh ternyata 10 juta. Uang peninggalan tinggal 7 juta. Sampaikan, ini uangnya tinggal 7 juta. Sekarang bisanya 7 juta. Pripun? Oh ya sudah. Kalau memang adanya 7 juta saja. 3 juta saya ikhlaskan. Tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan dengan musyawarah. Bukan keharusan keluarga mayit untuk meminta keringanan. Karena itu semua berkaitan dengan hak orang lain. Karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebuah akhir atau penutup disebutkan oleh para ulama bahwa kita berjumpa dengan Allah bi antalqallah bisab'ina dzamban aisaru 'alaika min antalqallah bi dzambin wahid ala dzambika bisahibika. Engkau berjumpa dengan Allah membawa 70 dosa atau 700 dosa, maka sungguh lebih baik bagimu daripada engkau berjumpa dengan Allah. Berarti di hari penghisapan kelak, dengan engkau membawa 1 dosa antara dirimu dengan orang lain. Kenapa? Hukum asalnya Allah itu Ghafurur Rahim. Hukum asalnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi hukum asal manusia tidak demikian. Kita, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di hari kiamat menjadi orang yang egois. Sekali lagi, kita di hari kiamat sumeh apapun kita, seloman apapun kita di dunia, di hari kiamat kita menjadi orang yang egois. Pasti akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak diragukan. Ini kita kelak di hari kiamat. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, hari ketika sangkakala ditiupkan. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, seseorang lari dari saudaranya. Walaupun itu kok lahir kembar identik, lari. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Para ulama mengatakan
Apa maksudnya lari? Kenapa kok lari? Karena semuanya takut ketika ada tanggung jawab yang tidak ia tunaikan. Ia punya hutang sama saudaranya, kok tidak dibayar? Dia lari. Punya hutang bakti kepada orang tua, dia lari. Karena orang tua pasti nuntut, saudara pasti nuntut. Begitu pula istri dan anak. Kita semua saat ini di dunia melarang seseorang untuk egois, tapi yakinlah kita kelak di akhirat pasti akan egois. Dan ini sunnatullah. Maka hati-hati terhadap hutang. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali salahnya, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi